Sesuai lah. Anto. Kok. Jadwal tadi mana? Satu dalam aja, Pak. Kalau penjual Pak Budi di sini aja. Ya. Itu Jak kendalanya Bapak tuh ini masih banyak sama. di sini aja di sini aja. Itu yang belum Bapak-bapak. Ini apa di sini? Ini bagi saya. Hah? Nanti Ayo Mbak, ke dalam Mbak. Baju buat. kenal Mama Rian belum. Kasih buat. Kasih buat. 6 atau 7. Saudara juga, saudara juga. Aki. Sekali lagi kepada bapak-bapak yang masih berada di bagian depan ataupun di taman kebun tampil, silakan untuk masuk ke pekarangan rumah. Bapak Ustadz Alianto sudah hadir. Aman benar. Kalaupun Bapak Alianto belum hadir, mohon kepada Adinda Rian Mazola untuk dapat bergabung pada bagian depan. Nanti yang mimpin salah. Lembar keduanya juga sama. Salah mungkin. Berulang jadinya. Nggak ketemu akhirnya. Udah ngeliat ya? Tanggal 14. Apa? Mata aroma. Ya apa Di Tadi aja. kamar gua ya.
ininya gue bingung. Ada Quran. Oh iya Pak, namanya jiran Pak, kasih sekarang. Nah yang lain. Nanti saya nggak dijadiin jiran lagi saya. Mari bapak-bapak yang ada di depan kami, di sini masih kosong, silakan bergeser di bagian dalam terlebih dahulu. Silakan bapak-bapak. Semuanya Pak, semuanya kita isi terlebih dahulu di bagian sini. Nanti kalau masih overload kita baru menempatkan ke bagian depan. Acara tidak kita akan mulai kalau bapak-bapak tidak bergeser. Silakan. Ibu-ibu di sini. Di dalam aja Kak, sini Kak. Nenek bawa kan? Iya ya Allah, nenek sepatu Kak. Ya lepas aja. Iya, duduk di ujung sana. Ya udah. Ren duduk di ujung sana. Ini sini. Mau tentang keluarga lagi. Ada. Mic di sini mana, Jak? Mas di luar aja. Tadi dari luar sudah. Oh, itu tadi di luar ya? Luar. Tak pecinya merah, Oh, tadi udah di luar masuk. tak pecinya merah. Ya kami mohon kesabarannya karena dari keluarga, barangkali dari Wai Halim dalam perjalanan menuju rumah kediaman kita ini. Karena itu kita berikan waktu sampai dengan 1:30 agar mereka dapat bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan peramalan kita pada siang hari ini. Boleh ngerokok, Mas? Minta setengah dua. Mulai. Iya, Pak Alianto sudah ditunggu Pak Ketua dan Pak Sekretaris. Silakan. Alhamdulillah. Enggak yang ini aja, itu besar. Ini kayaknya Mbak. Gimana Pak? Mau gabung grup oleh nggak Pak? Perempuan Pak. Orang Islam dapat
sore ini Pak Ketua, Pak Sekretaris. Menurut pandangan keluarga Sahibul Baik, tampaknya sudah kita mulai meskipun dari pihak keluarga tidak ataupun belum lengkap. Mudah-mudahan mereka sebentar lagi akan sampai di tengah-tengah kita. Oleh karena itu acara kita akan segera kita mulai. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Jujun Juwansah, yang kami hormati Bapak Ketua Panitia Bapak Haji Hendra Putra beserta jajaran kepanitia. Hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim, para ulama, para haji dan para hajah, dan semua kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un nabi tabi di malam kunyini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Al-ayah, sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu jamaah yang hadir pada kesempatan siang hari ini, yang pertama tentunya tiada kata yang terindah yang dapat terlahir dari ujung bibir kita selain ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan siang hari ini, hari yang merupakan hari yang bahagia, hari keluarga. Pada kesempatan hari ini kita dapat hadir di rumah kediaman Bapak Jujun sekeluarga besar ini dalam keadaan sehat walafiat dan tiada satu rintangan apapun untuk memenuhi hajat beliau sekeluarga ini. Tepat pada waktunya kita telah memenuhi bagian ataupun pelataran rumah kediaman Bapak Jujun sekeluarga ini. Sholawat dan salam para tabi'in, para tabi'ut dan tabi'in serta kita yang istiqomah dengan ajarannya ini mudah-mudahan akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah undangan pengajian rahimakumullah, sebagaimana disampaikan beberapa waktu yang lalu, juga surat secara tertulis telah tersampaikan kepada kita semua bahwa Bapak Jujun sekeluarga besar di rumah kediaman ini terdapat nikmat yang luar biasa. Bapak kita Jujun sekeluarga besar ini ataupun Bapak Jujun pada kesempatan siang hari ini ingin mengajak kita pada waktunya nanti setelah ijab dan qaul terlaksana, maka akan dilaksanakan walimatul urus yang akan dilaksanakan di Gedung Bagasraya, yang nanti mohon berkenan kepada yang terhormat. Kegiatan kita merupakan acara pengajian yang bertemakan syukuran. Maka pada kesempatan siang hari ini mohon keikhlasan kepada kita untuk membacakan surat Ar-Rahman yang nanti akan diimami atau dipimpin oleh Bapak Ustadz Alianto, Sarjana Pendidikan Islam. Selanjutnya tahlil dan tahmid kita harapkan diimami oleh Muri Irfansah, dan yang juga melengkapi acara kita pada kesempatan siang hari ini mohon kesediaan Bapak Dr. Haji Dr. Ahmad Hadi Setiawan MPDI untuk nanti dapat menyampaikan. Silakan masuk ibu-ibu. Dan selanjutnya terakhir nanti
pembacaan doa ataupun doa kita bersama nanti dimohonkan. Yang kita hormati Bapak Ustadz Askan Ihsan, namun kalaupun sampai waktunya nanti beliau belum juga hadir, nanti kita masih banyak stok ustadz-ustadz kita. Baik, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kiranya jalannya ramalan kita pada siang hari ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita memulainya dengan bersama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan sepatah kata sambutan dari Sohibul Bait kepada yang kami hormati Bapak Jujun Juwansah. Kami persilakan. Biar kayak di film-film, izin dulu ya semuanya ustadz-ustadz sini yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir. Di antaranya ada ketua kita Bapak Haji Hendra Putra, karena beliaulah acara ini bisa sangat rapih seperti ini. Biasanya agak acak-acakan di sini nih. Ternyata kalau pakai ketua panitia yang namanya Haji Hendra Putra itu luar biasa. Kemudian dipandu juga sama MC kita yang telah ditonton ribuan orang, itu 50.000 kalau nggak salah itu di channel saya, Pak Haji Aupan. Terima kasih, penyampaiannya sangat luar biasa. Juga kepada tamu-tamu yang lain seperti Pak orang tua saya ini, Pak Haji Putra Alam. Terus ada grup saya juga yang diketuai sama Pak Ali. Terima kasih Pak Ali. Ada Rian juga sebagai ketua pemuda, karena saya begini juga ini ketua pemuda di sini. Alhamdulillah saya merasa muda terus. Karena penggerak pemuda ada di rumah inilah. Tiap Agustus alhamdulillah ramai. Kemudian untuk pertama kalinya juga saya bicara di depan calon besan saya yang luar biasa. Ada ininya Albert namanya itu. Bet, mungkin bisa berdiri dulu sebentar aja. Calon besan gitu. Iya. Kebetulan calon besan ini ya anak saya juga lah. Karena beliau pengganti dari ayahandanya yang telah wafat ya, baru. Jadi saya kenalkan ini Bet, silakan Bet duduk lagi. Kemudian terima kasih juga kepada keluarga saya, baik dari pihak istri saya maupun pihak saya. Luar biasa supportnya dari berbulan-bulan yang lalu. Kita disibukkan itu justru waktu jauh-jauh. Sekarang ini hasilnya kita santai-santai aja. Juga kepada tim dapur yang senyum-senyum ke saya, terima kasih, tidak pernah merepotkan saya, bahkan belanja pun saya nggak ikut campur mereka ini. Terus kepada undangan semuanya juga, ada Teh Hasni dan kawan-kawan, dan istri saya ini cukup gaul juga di Bandar Lampung. Semua arisan kayaknya diikutin sama dia. Tapi hebatnya yang menghasilkan. Jadi dia ada sisi positif dari arisan itu. Dia mendatangkan pekerjaan atau orderan yang sangat luar biasa bagi kami. Makanya kita alhamdulillah sampai saat ini kita alhamdulillah tidak pernah kekurangan makan. Cukup-cukuplah di sini. Terus juga berterima kasih kepada terima kasih kepada Jamaah Ar-Rahman yang telah, kalau menurut saya, telah mengangkat derajat saya
di sisi mereka lah saya bisa hadir ke masjid-masjid itu ya. Terus pada kesempatan ini pula saya sekeluarga ini mengundang Bapak Ibu semua ini yang tujuannya adalah untuk memberikan restu pada saat pernikahan anak kami nanti, yaitu Bunga dan Rangga. Semoga sampai kepada saatnya nanti tidak ada halangan, rintangan bagi mereka, dan juga setelah pernikahan nanti semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, yang seperti keluarganya baginda kita ya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan juga semoga keluarga saya ini diberikan kesehatan mental yang cukup dalam menghadapi hajatan besar sekarang ini. Semoga diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, dan juga tidak ada halangan-halangan yang sangat berarti. Dan juga pada saat ini juga saya mendoakan bahwa salah satu orang tua saya yang pertama, batin Sobri ini dalam keadaan sakit, semoga diangkat semua rasa sakitnya sama Allah, diberikan kesembuhan yang seperti biasanya. Juga bibi kami juga hari ini juga dapat kabar mau dibawa ke rumah sakit, tapi semoga aja tidak ada, hanya sakit aja loh, gak ada ini, gak ada sesuatu yang mengkhawatirkan atau membahayakan. Saya ini dari sekolah dulu jarang nyontek sih, ini dikasih contekan begitu malah bingung. Juga dalam kesempatan ini saya memohon kepada semuanya yang panitia agar atau saya memohon untuk supportnya dari mulai awal sampai akhir acara nanti. Semoga sukses, karena kesuksesan itu gak mungkin juga hanya karena saya, tapi semua kesuksesan ini yang pertama itu ya dari teman-teman panitia semua. Terima kasih atas doanya, supportnya, juga untuk keluarga semuanya. Dan yang terakhir, saya juga meminta maaf kepada semuanya apabila dalam penyambutan saya ini banyak melakukan kesalahan-kesalahan, terutama kepada para tetangga saya semuanya yang telah terganggu mungkin dengan suara-suara yang gaduh dari saya. Keluarga saya ini agak cukup ramai kalau datang ke sini, mungkin mengganggu lalu lintasnya. Semuanya mohon dimaafkan karena itu bentuk kebahagiaan mereka aja hadir ke sini. Jadi untuk tetangga-tetangga yang merasa terganggu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu aja dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke ayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, demikian tadi telah kita dengarkan bersama sepatah kata sambutan mewakili sahibul bait, dalam hal ini langsung oleh Bapak dari ananda kita Bunga. Berlangsung hikmat dapat berlangsung lancar dan tercapainya pernikahan nantinya. Silakan ibu-ibu. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kita akan memulai rangkaian peramalan kita pada siang hari ini. Kita beranjak dari pembacaan silsilah. Dalam hal ini mohon kesediaan Bapak Haji Putra Alam untuk memimpin atau mengimami pembacaan silah. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat.
Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, wabil khusus Bapak Jujun sekeluarga, kami yang hadir di sini saya mewakili teman-teman semuanya. Semoga kami mendoakan semoga kiranya yang hajat kita yang insya Allah akan dilaksanakan semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya minta maaf suara saya agak serak-seraknya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita, menghadapkan wajah dan hati kita. Semoga peramalan-peramalan pada siang hari ini semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa qurabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kiram sayyidillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadrati walihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wal awliya'i was sholihin was-sahabati wat-tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jamil malaikatil muqarrabin sayyulillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ya sahibul bait Bapak Jujun sekeluarga bibarakatillah wa biridhoillah wa bisafati rasulillah sayyun lillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jamaah zikir wa tahlil bi barakatillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tok mending pakai kursi Pak Haji mah. Hah? Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita buka surah Ar-Rahman-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tadghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاعتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau akan dustakan setelah nikmat telah kuberikan segala-galanya. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadi orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah juga telah mengatakan, siapa yang mensyukuri nikmat maka nikmatku akan kutambah. Baik Bapak dan Ibu hadirin jamaah undangan sekalian, demikian tadi telah kita laksanakan bersama jalannya peramalan yang tadi dimulai dengan pembacaan hadaroh, selanjutnya pembacaan Ar-Rahman, pembacaan surat Ar-Rahman, tahlil dan tahmid, dan kini waktunya kita akan dengarkan hikmah pernikahan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Ahmad Hadi Setiawan. Namun sebelum acara ini kita dengarkan, di hadapan ataupun pada waktu kita masuk tadi telah diberikan snack box ataupun di depan kita sudah dihidangkan makanan ringan. Kami persilakan untuk menikmati terlebih dahulu agar kita terkonsentrasi betapa jalannya tausiah tentang pernikahan akan disampaikan nanti oleh Dr. Ahmad Hadi Setiawan, dapat betul-betul kita serap dan kita betul-betul dapat memaknai baik kita yang sudah berumah tangga yang sudah lama maupun yang baru, dan bahkan juga yang baru akan menikah. Baiklah, silakan, ada waktu sedikit kami persilakan untuk menikmatinya. Sambil menunggu Bapak Dr. Hadi Setiawan untuk menyampaikan atau menyiapkan materi.
Bagus. Kue, bagus. Berapa kue? 2 nih. Dek. Hah? 2. Kopi, Dek. Kopi. Tambah ini kopi nih. Iya. 2 nih. Kalau ada yang pesan kopi, juga disiapkan kopi. Susu ada. Baiklah Bapak dan Ibu, hadirin jamaah undangan sekalian. Mengingat waktu sebentar lagi kita akan dengarkan azan. Oleh karena itu sebelum waktu azan kita perdengarkan terlebih dahulu ceramah ataupun tausiah tentang hikmah pernikahan kepada Bapak Dr. Ahmad Hadi Setiawan yang juga beliau dipercaya menjadi sekretaris di dalam kepanitiaan pada kesempatan acara Walimatul Urus ini nanti. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Izin Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Alhamdulillah. Panas memang Ustaz mulai panas. Kecilin nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibinal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati keluarga besar Sayyidul Hajat, Sayyidul Bait, sekaligus kakak saya nih, cuman beda mak beda bapak. Bapak Jujun Juansah keluarga besar yang selalu kalau mengenalkan saya, walaupun saya di doktor tapi beliau gurunya. Jadi lihat nanti ya seperti apa ini tergantung gurunya tadi ini. Para haji, para hajah, para alim, para ulama, tamu undangan seluruhnya yang hadir pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita semua berkumpul dan berjumpa dalam rangka memenuhi undangan keluarga besar Bapak Jujun, dalam rangka memanjatkan doa syukur, memanjatkan doa permohonan kiranya apa yang menjadi hajat dan permohonan beliau sekeluarga besar pada waktunya nanti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akad dan resepsi pernikahan Ananda Bunga Ratu Karolin dan Rangga Saputra berjalan dengan baik dan keluarga yang dibina menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Selawat juga salam mari sama-sama tidak kita lupakan, senantiasa kita panjatkan sebagai tanda cinta kita kehariban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu tamu undangan dan kakanda saya Jujun Juansah keluarga besar, pada kesempatan siang hari ini sejatinya yang menjadi agenda utama kita adalah doa bersama. Maka tentu nanti tidak panjang-panjang nasihat dan tausiah nikahnya, hanya pelengkap saja. Karena setelah ini akan ada doa yang insya Allah mengantarkan kita sampai mendekati waktu asar. Gitu Pak Jujun ya. Pada kesempatan hari ini mari kita sama-sama belajar dari keluarga Bapak Jujun sekeluarga besar dan Teh Lina. Belajar tentang apa? Belajar tentang mendahulukan Allah, menggantungkan Allah dalam melakukan sesuatu. Apa konkretnya? Hari ini beliau akan melepas status anak tunggal beliau, Bunga Ratu Karolin, yang pekan depan sudah berubah
bukan lagi seorang yang lajang lagi, bukan hanya seorang putri dari keluarga Bapak Jujun, tetapi punya status istri dari suami sahnya. Semua sudah disiapkan. EO sudah dihubungi, gedung sudah dipesan, catering sudah dirancang, panitia sudah disusun, semua daya upaya yang dilakukan oleh beliau sudah dikeluarkan. Karena memang ini adalah bentuk rasa cinta, kasih, penghargaan kepada nikmat Allah berupa putri satu-satunya yang dititipkan oleh beliau. Tapi ternyata kita belajar kepada beliau, itu semua tidak cukup. Ikhtiar langit itu yang utama. Memanjatkan doa kepada Allah, mohon ridho, berkah, izin dari Allah, itu yang beliau kedepankan. Maka Bapak Ibu para jamaah undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar dari keluarga beliau bahwa ternyata ikhtiar duniawi wajib kita sempurnakan. Ikhtiar duniawi wajib kita ikhtiarkan secara maksimal. Tapi di balik itu semua jangan lupakan adanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat apa yang kita lakukan terwujud. Inilah sebabnya Rasulullah SAW mengajarkan dalam salah satu zikir ba'da sholat selain yang sering kita amalkan. Zikir ba'da sholat tersebut diajarkan kepada kita membaca salah satu doa, yaitu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Ya Allah, pagi, siang, sore 5 waktu kita berujar kepada Allah. Sungguh ya Allah, kami mengaku bahwa tidak ada zat yang bisa memberi sesuatu kalau Engkau menahannya, dan tidak ada zat yang menghalangi sesuatu ketika Engkau sudah akan memberinya. Dan tidak ada kejadian dan takdir yang tidak berlaku ketika Engkau sudah mentakdirkannya. Kita semua dan beliau sadar bahwa ikhtiar yang kita lakukan, niatan yang kita bulatkan, tekad yang kita hujamkan dalam hati kita, ini hanya ikhtiar duniawi sebagai seorang hamba. Tapi pada akhirnya kita akan berkata la haula wa la quwata illa billah. Tiada daya upaya kecuali datangnya dari Allah, Zat yang Maha Kuasa. Kita belajar banyak dengan beliau. Hari ini kita dikumpulkan dalam rangka menyempurnakan ikhtiar tersebut. Undangan sudah dibagi, kolega, rekan, jiran, tetangga sudah dihubungi, semua panitia sudah dikondisikan. Tapi beliau tahu ada satu yang utama, meminta doa, meminta izin, meminta restu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini menjadi jawaban dari keinginan beliau ini. Ada lisan-lisan yang tergerak, ada tangan yang mengangkat, ada hati yang menunduk, yang dengan kalimat amin, dengan doa yang dilantunkan nanti menjadi wasilah ijabahnya permohonan Bapak Jujun sekeluarga besar. Allahumma amin. Selanjutnya, lanjut Pak, lanjut 5 menit. Kemudian yang kedua, kita juga hari ini belajar dari beliau sekeluarga besar tentang arti ikhlas dan ridho. Kalau tadi kita menyimak dengan seksama beliau sambutan, walaupun bocorannya sambutan sudah saya konsepin dari pagi hari, dari print bacanya masih juga salah. Kecewa saya sebagai seorang murid. Kertas sudah lecek kayaknya karena dari subuh dibaca lagi, dilipat lagi, baca lipat, bacanya masih salah. Ini rahasia kita Pak Jujun ya, jangan ngomong-ngomong ya, jangan yang lain yang kasih tahu. Kita belajar tentang arti keikhlasan dan keridhaan. Beliau menyampaikan harus siap ikhlas dan ridho, menerima satu takdir dalam kehidupannya, anak satu-satunya, pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dan keluarga besar harus dipinang oleh orang lain. Belajar ikhlas, belajar ridho. Ridho itu menuntut keikhlasan. Ridho menuntut
pada kita kelapangan dada menerima apa yang sudah Allah gariskan kepada kita. Beliau mengajarkan kepada kita tentang itu. Ketaatannya kepada syariat, menikahkan putri kesayangannya, melepaskan segala sesuatu yang membebani dirinya untuk melepaskan olin, dipersunting, dan menikah dengan pria pilihannya. Inilah sebabnya Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya mengatakan bahwa ridho dan ikhlas dengan apa yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita menjadi bagian daripada kunci keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan kepada kita, "Wa man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir, wa man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir bi bala'i wal yabtaghi rabban siwa'i." Siapa orang yang tidak ridha dengan ketetapan Allah, nggak sabar dengan apa yang sudah menjadi musibah yang datang dari Allah, Allah katakan cari Tuhan selain Aku. Naudzubillah. Beliau sekeluarga besar mengajarkan kepada kita tentang ridha, ikhlas kepada anak. Bapak Ibu tamu undangan, inilah sebenarnya kunci penting dari kebahagiaan kedua mempelai yang nanti di pekan yang akan datang akan diijab kabulkan. Doa 1000 orang, 2000 orang, 3000 orang tidak ada maknanya ketika orang tuanya tidak ridho dengan apa yang dilakukan oleh kedua anak. Dalam hari ini saya teringat satu kisah yang terjadi pada zaman Bani Israel. Untuk para ustadz, para haji, para alim acap kali mendengar kisah ini, kisah Juraij. Juraij kalau orang kita itu bilangnya. Satu kisah di mana ada seorang alim pada zaman itu, pada zaman Bani Israel, yang sepanjang hidupnya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu umat sebelum kita ketika dia ibadah membuat mihrab, membuat tempat ibadah khusus supaya tidak diganggu oleh orang lain. Juraij ini Bapak Ibu semua terkenal orang yang tidak pernah meninggalkan tempat ibadahnya, khusyuk, tunduk patuh menjalankan syariat yang berlaku pada saat itu. Tiba satu ketika datang ibunya memanggil si Juraij, dan si Juraij ini Bapak Ibu sedang apa? Sedang beribadah. Mungkin sholat, kila dikatakan sholat tapi dengan syariat pada zaman itu. Juraij kata ibunya. Juraij mendengar? Mendengar. Tapi dia sedang khusyuk ibadah. Dia diam. Dipanggil lagi, Juraij, aku ibumu. Diam. Karena sedang khusyuk ibadah. Juraij, aku memanggilmu, aku ibumu. Dia tetap juga sama diam. Lalu karena diamnya ini timbul rasa sesak di hati ibunya, timbul rasa tidak ikhlas, tidak ridho, dan terbetik dalam hatinya, wahai Juraij, engkau tidak menjawab panggilanku padahal lagi sholat. Maka aku tidak ridho engkau mati sebelum engkau diuji dengan seorang pelacur. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Dalam kisah ini diceritakan bahwa ternyata benar saja suatu ketika ada seorang pelacur yang datang ke mihrabnya Juraij, menggoda Juraij. Tetapi tentu Juraij orang yang bukan kaleng-kaleng imannya, bukan seperti saya yang gurunya Pak Jujun Juansa. Dia tentu menolak, dan dikisahkan dalam kisah ini pelacur ini ternyata berbuat zina dengan seorang pengembala dan hamil. Tetapi karena pelacur ini setiap hari berada di sekitar mihrabnya Juraij, maka masyarakat menganggap bahwa Juraij telah berzina. Juraij telah berzina. Orang yang disebut ustadz, kiai, ajengan, orang yang saleh, ternyata tersebar isu di tengah masyarakat menghamili seorang pelacur. Kita bilangin, ini Ustadz MJ nih, jelas ini Ustadz. Ustadz apa ini? Ternyata menghamili seorang
pelacur. Maka masyarakat pada saat itu datang berbondong-bondong menghardik si Zurej dan menghancurkan mihrabnya Zurej. Sampai kata Rasulullah, ada 3 bayi yang bisa berbicara selagi dia dalam buayan. 3 Pak. Selama dunia ini berdiri baru 3 bayi yang bisa berbicara ketika dia dalam buayan kedua orang tuanya. Pertama siapa? Yang pertama nanti ada dia bayi yang namanya bayi Ashabul Ukhdud. Bayi Ashabul Ukhdud itu dimana dulu ada raja menggali parit dan parit tersebut dinyalakan api, ditanya orang beriman atau enggak. Kalau beriman nyemplung ke dalam parit api, yang tidak beriman babas. Iman kepada Allah tidak, bertauhid tidak, tauhid masuk. Sampai datang satu ibu, dia juga hendak nyemplung, tapi dalam hatinya berkata, aku beriman kepada Allah, aku ini tidak sayang dengan nyawaku, tapi bagaimana dengan bayi yang aku gendong? Terbetik di hatinya, sudahlah saya saat ini mungkin mengingkari iman aku dulu. Yang penting anak saya ini bisa saya didik dan tumbuh besar. Tapi apa? Dalam surah Al-Ukhdud tafsirnya mengatakan bayi, si jabang bayi dengan kuasa Allah mengatakan masuk mak dalam api itu. Sungguh Allah sudah sediakan surga bagi kita berdua. Masya Allah. Ini bayi yang pertama. Bayi yang kedua Ila dikatakan adalah bayi dari pelacur ini. Ketika banyak sekali orang menyerbu si Zurej ini hendak membunuhnya, maka dikatakan oleh Zurej, kalau kamu mau tahu siapa bapak dari anak ini, tanya pada bayi itu. Apa dikatakan? Bayi itu menjawab bahwa dia adalah hasil hubungan gelap perzinahan antara ibunya dan tukang gembala. Disitulah dibersihkan nama baiknya Zurej. Ingin dibangun lagi mihrabnya dari emas, tapi dalam hadis dikatakan dia ingin dibangun seperti semula saja. Bayi yang ketiga yang bisa ngomong dalam buayan, ditimang-timang ibunya, masih dalam gendongan orang tuanya adalah bayi Nabi kita Isa al-Masih, Isa ibni Maryam. Bapak Ibu, kita bisa ambil pelajaran, ternyata ridho orang tua itu penting. Jangankan melakukan sesuatu yang mubah, bisnis mungkin, belajar mungkin, usaha mungkin, ibadah saja harus diridhoi kedua orang tua. Maka Mang Jujun sekeluarga besar ini juga dimulai dari sekarang, dilatih ridhonya, dimantapkan kembali, jangan digandoli kalau bahasa Jawa. Supaya apa? Langkah beliau berdua mengarungi rumah tangga, melanjutkan kehidupan di alam semesta penuh keberkahan. Karena kata Rasulullah SAW, ridallah fi ridha walidayhi. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya kedua orang tua. Kalau bapak ibunya sudah ridho, orang tuanya sudah ikhlas mengatakan ya nak lanjutkan, maka langit akan menurunkan ridhonya. Allah akan membersamai langkah dari kedua anak kita. Maka hari ini kita belajar ridho dari beliau, belajar tentang ridho, keikhlasan. Mudah-mudahan keluarga besar semakin ridho, semakin ikhlas, semakin rela dengan takdir yang Allah sudah sampaikan ini. Karena apa? Pernikahan merupakan salah satu ibadah bagi kedua orang tua. Jamaah undangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya nggak mau diatur-atur MC dengan tema-tema ini. Ustadz kan terserah Ustadz ya, oleng, tapi yang menghargai MC lah, karena juga imam saya beliau MC. Kita bahas tentang pernikahan. Kenapa tadi kita awali dengan kalimat ridho? Kalau memang pernikahan ini adalah salah satu syariat. Kata Rasulullah, "Wa man raghiba an sunnati, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni." Nikah itu, Pak Jujun sekeluarga besar, adalah sunnahnya Rasulullah. Siapa yang tidak mau mengikuti sunnah ini, enggan dan berat hati menjalankan sunnah ini,
pada syaratnya sudah terpenuhi, kata Rasulullah, maka dia bukan bagian dari umatku. Falaisa minni. Maka hari ini bukan hanya sekedar melaksanakan satu aktivitas sosial, menikahkan seorang laki-laki dan perempuan yang sudah sama-sama kenal, sudah sama-sama cinta, tidak. Tapi pernikahan itu disebut oleh Allah sebagai mitsaqan ghalidha, sebagai janji suci yang menjadi bagian menjalankan syariat yang suci, syariat baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun yang dilakukan Mang Jujun, mengumpulkan kita, menyiapkan yang terbaik, mendesain segala sesuatu, kalau diniatkan ini bukan hanya menyenangkan Olin, bukan hanya sekedar menjalankan status sebagai seorang bapak, tapi ittiba'us sunnah, insya Allah serupiah, setetes keringat, waktu yang diberikan, semuanya diganjar ibadah dari si Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Kenapa? Ittiba'us sunnah. Ini adalah cara kita mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Kalau untuk Rasul, kalau untuk menegakkan syariat, menjalankan ibadah, tidak ada yang Allah akan lupakan. Tidak ada yang Allah tidak bayar. Tidak ada yang Allah tidak akan pernah catat. Insya Allah. Mudah-mudahan kita doakan juga nanti, mudah-mudahan dengan Jujun menjalankan syariat ini, sungguh-sungguh ittiba Rasul, Allah sempurnakan hidayah pada dirinya dan keluarga besarnya. Allah mudahkan kehidupannya, sehatkan jasmani rohaninya, kemudian juga terkabul segala hajat dan keinginannya. Insya Allah ini yang bisa saya sampaikan, hanya sekedar mengisi waktu luang menunggu makanan siap. Insya Allah sudah siap, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya kita hanya insan biasa, makhluk yang tidak sempurna, hanya boleh berikhtiar, yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita selaku orang tua, hati-hati dengan hati, hati-hati dengan lisan kepada anak-anak kita, karena keridhaan Allah kuncinya dalam hati kita, kuncinya dalam ridho kita. Dan sama-sama kita menjalankan syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, demikian tadi telah kita dengarkan bersama hikmah pernikahan yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Ahmad Hadi Setiawan, yang beliau kesehariannya merupakan seorang pendidik. Namun sebagaimana sebelumnya kami juga telah menobatkan beliau di dalam hal ini, telah meluluskan kedoktoran beliau beberapa waktu yang lalu. Jadi pantaslah beliau menyandang seorang doktor, selain sebagai pendidik juga sebagai penceramah. Kalaupun ada di antara kita yang minat untuk membawa beliau ke majelis-majelis yang lain, beliau sudah menunjuk Bapak Jujun Juansah sebagai manajernya. Silakan berhubungan untuk mengundang beliau. Bapak Jujun Juansah siap mengorbitkan beliau. Baik, demikian. Terima kasih Bapak Dr. Hadi Setiawan yang telah menyampaikan tausiah pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, akhirnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita menyusun jemari tangan kita, menengadahkan tangan, menundukkan kepala untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jalannya akad nikah dan walimatul urus Ananda kita Olin dan Ananda Rangga akan berjalan lancar dan sukses. Dan pada waktunya nanti Ananda berdua, mudah-mudahan Allah ciptakan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Kepada Bapak Haji Putra Alam, berkenan kiranya untuk mengimami
hajat ataupun doa kita bersama pada kesempatan sore hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari bapak-bapak dan ibu-ibu, ini lagi kita doakan kepala kita menghadapkan hati kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita minta. Ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa barik wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sahabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walakal hamdu ya ma'bud. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqtilana biha ya Allah min jamil hajat wa tutahhiruna biha ya Allah min jamil sayyiat wa tarfa'una biha ya Allah indaka 'ala darajat wa tubaluna bi asma'il min jamil khairat fil hayat ba'da wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal minna innaka antal. Minggu yang akan datang ya Allah, saudara kami, bapak kami, jujun sekeluarga akan melaksanakan hajat ya Allah, akan melangsungkan pernikahan putri beliau ya Allah. Ya Allah, kami mohon kiranya ya Allah Engkau akan ridhoi ya Allah pernikahannya nanti ya Allah. Amin. Berikan keselamatan kepada keluarga ini ya Allah, kesehatan lahir dan batin ya Allah. Angkat derajat mereka ya Allah. Kami mohon kiranya janganlah Engkau murka ya Allah karena kemurahan-Mu dan keridhaan-Mu ya Allah. Allahumma ya Rabbi, kami mohon kiranya ya Allah, sekiranya Engkau ya Allah, insya Allah Engkau izinkan ya Allah dalam pernikahannya nanti ya Allah, kiranya anak kami berdua ini ya Allah nantinya menjadi keluarga yang sakinah. Kami mohon kiranya ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, jasad kami ya Allah, ampunkan juga segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Allahumma ya Rabbi, kami mohon kiranya dapat diampunkan akan segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Allahumma ya Rabbi, kami mohon juga kiranya ya Allah, anak-anak kami, keturunan-keturunan kami ya Allah, kiranya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah, untuk menegakkan agama-Mu ya Allah. Bimbinglah mereka ya Allah menuju jalan yang benar, jalan yang hak, jalan yang Kau ridho ya Allah. Allahumma ya Rabbi, kami mohon juga ya Allah pada kesempatan ini, mohon kiranya ya Allah sehatkan jasad badan kami ya Allah, kehidupan kami ya Allah, berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang memberikan keberkahan ya Allah. Allahumma ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhan kami, mohon juga diampunkan akan segala keluarga-keluarga kami yang telah mendahului kami ya Allah. Ampunkan segala dosa mereka ya Allah, terimalah amal ibadah mereka ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah, tempatkan yang mulia ya Allah. Allahumma ya Rabbi, kumpulkan juga mereka dengan orang-orang yang soleh dan soleha ya Allah. Wa khususan ila ruhi Bapak Endang, kami mohon juga kiranya ya Allah, ampunkan dosanya ya, maafkan ya ia ya Allah, sayangilah ia ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Amin.
Allahumma ya Rabbi kami sami'na munadiyan yunadil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Allahumma innaka afuwun karim illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, di samping ataupun di depan kita telah dihidangkan makanan sore, makanan siang menjelang sore yang sengaja Ibu Lina mempersiapkan dengan berbagai menu yang akan memanjakan lidah kita semua. Kepada para ustadz yang ada di hadapan kami supaya beranjak menuju meja santap, ikuti kepada kita semua. Ayo silakan, biar efektif waktu karena sebentar lagi dan tidak lama lagi kumandang azan akan segera berkumandang. Silakan untuk segera memanfaatkan waktu. Mari bapak-bapak yang ada di tribun silakan masuk. Karena setelah mengumumkan sebuah kunci kendaraan bagi yang merasa kehilangan, Yang masuk dari sini aja nggak apa-apa. Itu loh, bapak-bapaknya duluan biar bapak.